Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin rasa memakan kari. Kari dimakan di hari Ahad. Perkenalkan saya Zulkarminiati dari SDIT Al-Ittihad. Bapak Ibu guru hebat, hampir 2 tahun pandemi COVID melanda dunia. Seluruh lini kehidupan terimbas oleh pandemi COVID ini. Di antaranya ekonomi, sosial, dan terutama pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, akhirnya Menteri Pendidikan di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. SDIT Al-Ittihad adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dengan cara full day school. Jadi, anak-anak belajar mulai dari pukul 7.20 hingga setelah sholat asar. Dalam penyelenggaraan full day school ini, aktivitas anak-anak dilakukan lebih banyak di sekolah. Mereka melakukan pembelajaran dan ketika jam-jam istirahat, mereka menggunakan waktu istirahat dengan bermain, melakukan ibadah harian, kemudian membaca buku. Dalam menggunakan waktu istirahatnya, beberapa siswa kami membaca buku di perpustakaan SDIT Al-Ittihad maupun membaca buku di pustaka mini kelas. Pustaka mini kelas yang ada di setiap kelas. Ketika pandemi COVID melanda, tugas kami sebagai guru adalah tetap menjalankan literasi sebagai salah satu hal yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Namun, dalam pembelajaran tatap muka terbatas, kami mengalami kendala ketika harus tetap mengarahkan murid-murid untuk selalu membaca buku dan menggunakan waktu luangnya untuk membaca. Membaca adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Ada 4 aspek kemampuan berbahasa. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, menulis. Aspek membaca dan menulis harus dikembangkan mulai dari sejak dini. Agar siswa memiliki budaya baca yang sama seperti sebelum PTMT, saya terinspirasi untuk membuat satu kegiatan Sarisata. Sarisata adalah 1 hari 1 cerita, di mana Sarisata ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya baca. Kemudian juga saya berharap agar siswa saya menjadi siswa yang literat. Kemudian siswa ketika melakukan PTMT di rumah, dia akan merasakan bahwa rumah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Nah, kemudian saya berkeinginan agar siswa merasa bahwa media baca bukan hanya berasal dari buku saja. Mereka bisa membaca dari media lain yang menurut mereka lebih menarik. Untuk melakukan Sarisata 1 hari 1 cerita, beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama, saya mencari referensi dengan membaca berita, artikel di media massa. Yang kedua, saya melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pustakawati, guru BK, dan rekan sejawat. Karena kegiatan ini tidak terlepas dari komunikasi para pemangku kepentingan. Yang ketiga, saya mencari informasi tentang sekolah-sekolah yang telah menerapkan literasi di sekolah mereka.
Setelah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan, terutama kepala sekolah, saya melakukan sosialisasi dengan murid yang ada di kelas saya. Kami melakukan pertemuan dengan melakukan Zoom di kelas. Pada tahapan ini, saya meminta masukan dari anak-anak murid dari siswa di kelas saya tentang hal-hal yang bisa membuat mereka itu terpancing untuk membaca. Nah, akhirnya disepakati bahwa mereka menginginkan 10 menit sebelum pembelajaran mereka diminta untuk membaca buku. Nah, setelah ada kesepakatan di antara saya dan murid-murid, saya kemudian membuat jadwal literasi harian. Kemudian kegiatan literasi yang setiap hari saya lakukan, yang pertama yaitu 10 menit sebelum belajar kami sepakat untuk membaca buku. Jadi tidak hanya buku yang kami baca, bisa artikel, bisa dari koran, majalah, atau dari media elektronik lainnya. Nah, setelah siswa membaca, mereka menuliskan ataupun mengirim rekaman apa yang mereka baca, baik itu berupa hikmah ataupun kesimpulan dari yang mereka baca, mereka kirim di grup WhatsApp kelas. Nah, hal ini dimaksudkan agar siswa yang lain juga mengetahui apa yang telah dibaca oleh temannya. Nah, setelah mereka membaca 10 menit, pembelajaran saya lanjutkan seperti biasanya. Di akhir pembelajaran, anak-anak yang sudah membaca buku dan yang sudah menyelesaikan membaca sebuah buku, mereka dapat menulis buku dan pengarangnya, di mana buku dan pengarangnya itu mereka tuliskan di dalam buku komunikasi. Buku komunikasi adalah sebuah buku yang menjadi fasilitas antara kami guru-guru di Al-Ittihad dengan orang tua murid di rumah. Nah, siswa menuliskan judul buku dan pengarang dari buku tersebut yang sudah mereka baca, kemudian orang tua memberikan paraf. Dalam hal ini, kami sangat membutuhkan dukungan dari orang tua sebagai motivator dan sebagai fasilitator bagi anak-anak di rumah. Untuk memantau hasil bacaan anak-anak, kami melihatnya dari buku komunikasi yang telah diisi oleh anak-anak dan kemudian diparaf oleh orang tua. Untuk mengevaluasi kegiatan satu hari satu cerita ini, saya mengirimkan angket kepada seluruh orang tua yang ada di kelas saya. Angket pada saat pembelajaran tatap muka ini, saya menggunakan Google Form. Nah, dari hasil angket diketahui bahwa dukungan pimpinan sekolah dan orang tua sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan Sarisata ini. Kemudian tersedianya bahan bacaan, baik itu bacaan buku maupun media elektronik lain sangat dibutuhkan oleh anak-anak di rumah. Nah, yang ketiga, sebenarnya pembelajaran tatap muka terbatas ini akan memberikan peluang yang sangat besar bagi anak-anak untuk mampu menggunakan waktu membaca buku. Melihat Sarisata, satu hari satu cerita, memberikan perkembangan literasi yang sangat baik kepada anak-anak, maka pihak sekolah memasukkan Sarisata ke dalam program tahunan di sekolah. Hal ini akan membuat kegiatan Sarisata menjadi program bagi seluruh kelas. Selain itu, untuk melanjutkan kegiatan Sarisata, sekolah dapat berkolaborasi dengan orang tua murid, di mana keberhasilan sebuah program adalah dari kolaborasi guru, orang tua, dan sekolah. Untuk melihat keberhasilan dari Sarisata, hendaknya dilakukan evaluasi bulanan dan perbaikan untuk tindak lanjut ke depan. Demikian video saya, apresiasi guru inspiratif dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun, Indah nian bunga melati, melati putih memukau mata. Ayo kita tingkatkan literasi, budayakan membaca melalui Sarisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.